Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala rahmat nikmat kita dapat kembali dibangunkan dari tidur kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah masuk kepada sifat yang ke-21, akidah yang ke-21, yaitu yang harus atau yang mungkin bagi hak Allah Ta'ala. Kita sambung dari hal yang sudah kita baca, yaitu halaman 68 sebelah kanan baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan ala kulli mukallafin anna al-umura khairaha wa syarraha biqada'in wa qadarin. Dan di antara yang wajib diyakini, mengiktikadkannya juga ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, bahwa sesungguhnya segala pekerjaan, segala urusan, khairaha, yang baiknya, wa syarraha, dan yang buruknya, biqada'in wa qadarin, berlaku menurut qada dan qadar. Wakhtulifa fi ma'nal qada'i wal qadari, dan diperselisihkan tentang makna qada dan qadar. Faqila al-qada'u iradatullahi ta'ala wa ta'alluquha al-azaliyyu, wal qadar ijadullahi ta'ala al-asya'a ala wifqal iradati. Maka sebagian pendapat faqilah, dan sebagian dikatakan satu pendapat, al-qada'u, qada itu adalah kehendak Allah Ta'ala dan ta'alluqnya yang azali, sudah ada sejak azali. Wal qadar ijadullahi ta'ala al-asya'a, dan qadar adalah Allah Ta'ala mengadakannya, mewujudkannya akan sesuatu itu sesuai menurut iradat yang sudah ada sejak azali. Fa iradatullahi ta'ala al-muta'alliqah azalan
biannaka tasiru aliman au sultanan qadaan. Ya. Maka iradah Allah, kehendak Allah Ta'ala yang ta'alluq, yang bersyarat, yang ta'alluq secara di waktu pada azali, sesungguhnya engkau tasiru aliman, akan menjadi seorang alim, orang yang berilmu, atau akan menjadi sultanan, seorang sultan atau raja atau presiden. Qadaan itu di ketentuan Allah Ta'ala sejak zaman azali. Ya. Wa ijadul ilmi fika ba'da wujudika, dan mewujudkan ilmu pada engkau kerana sudah ditetapkan dulu menjadi orang alim, ya. Setelah wujudnya engkau, setelah engkau ada atau engkau menjadi sultan, ala wifqal iradah, sesuai menurut iradat yang sudah ditentukan, itu namanya qadarun. Huwa qadarun, itulah yang disebut qadar. Ya. Wa qila al-qada'u ilmullahi al-azali wa ta'alluquhu bil ma'lum, wal qadar ijadullahi al-asya' ala wifqal ilmi. Dan satu pendapat lagi, al-qada, yang disebut al-qada itu adalah ilmu al-azali, yaitu ilmu Allah yang azali, dan ta'alluqnya dan sasarannya kepada objek yang diketahui. Ya, semua yang diketahui yang akan datang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qadar, dan qadar adalah Allah mewujudkan sesuatu sesuai menurut ilmu tersebut, ilmu yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa ilmullahil muta'alliqu azalan, maka ilmu Allah yang ta'alluq pada azali, pada zaman azali, sesungguhnya seseorang itu akan menjadi seorang alim setelah wujudnya nanti qada, itu adalah qada. Dan wujudnya, dan Allah mewujudkan ilmu pada seseorang itu setelah dia lahir, setelah dia wujud, itu disebut qadar. Wa ala kulli minal qaulin, dan atas setiap masing-masing dua pendapat tersebut, fal qada'u qadimun, maka qada itu adalah qadim, tidak sama dengan zat Allah SWT, sifat Allah yang menentukannya. Li'annahu sifatun min sifatihi ta'ala, ya, kerana sesungguhnya itu adalah satu sifat dari sifat Allah Ta'ala. Ammal iradah awil ilmu wal qadar hadisun, adapun iradah atau ilmu atau qadar adalah baharu. Li'annahu al-ijad wal ijad min at-ta'alluqatil qudrah, dan kerana sesungguhnya mewujudkan itu pekerjaan atau perbuatan mewujudkannya itu termasuk dari pekerjaan atau saran dari kudratnya Allah Ta'ala. Dan ta'alluqnya kudrat itu adalah baharu, yaitu ketika akan diwujudkan. Nah, itu salah satu rukun iman kita yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu al-iman bil qada'i wal qadar, khairuhu wa syarruhu. Nah, ini dasar artinya atau sumbernya adalah dari kehendak Allah atau ilmu Allah SWT terhadap
makhluknya. Nah, jadi salah satu yang mesti dipercaya oleh kita adalah oleh setiap mukallaf, yaitu tentang qada dan qadar ini. Nah, baik, tapi qada dan qadar ini pengertiannya ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan qada itu adalah iradat Allah Ta'ala di zaman azali, yaitu kehendak Allah Ta'ala, blueprint. Ya, kalau kita ada blueprintnya, semua makhluk yang akan nanti Allah akan menciptakan makhluk ya sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, yaitu yang sudah dikehendaki oleh Ta'ala dalam suatu blueprint, rancang bangun, desain. Dia sudah ada sejak zaman azali. Tetapi satu pendapat, bukan iradat tapi ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mengetahui ya, rancang bangun yang akan diciptakannya nanti di masa depan. Sudah ada blueprintnya dalam ilmu Allah SWT. Sebenarnya sama saja. Apakah iradat atau ilmu, ya gabung saja. Kerana Allah berkehendak dan kehendak Allah Ta'ala itu sudah diketahui oleh Allah SWT dengan sifat ilmunya yang mengetahui masa yang akan datang. Maka Allah mengetahui apa yang akan dikerjakan di masa depan disesuai dengan blueprint yang sudah ditetapkan. Nah, itulah blueprint itu, istilah agama ini Lauh Mahfuz, cetak biru. Cetak biru itu semua yang akan dikerjakan di masa depan sudah ada di situ. Nah, itulah qada. Cuma kita tidak tahu apa yang sudah dikehendaki oleh ilmu Allah Ta'ala itu, tidak tahu kita. Tahu kita setelah terjadi. Jadi saya misalnya sudah berumur 70 tahun. Yang sudah 70 tahun yang lewat itulah qadar saya. Yang dulu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sudah ada qadanya dulu sejak zaman azali, dan sudah diwujudkan oleh Allah melalui qadarnya, yaitu melalui kudratnya. Ya. Yang ke depan tidak tahu kita, apalagi yang akan terjadi pada kita, apa yang kita kerjakan besok harinya, di mana kita akan meninggal atau mati, di bumi mana yang akan itu tidak kita ketahui. Ya, tapi Allah SWT menyuruh kita berdoa. Ya, kita berdoa. Apa nanti yang kejadian, ya itulah qadar kita yang sudah tercatat pada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dijelaskan oleh al-musannif di dalam ibarah ini. Kalau ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Ya.